So, pada saat aku reading ini, please meditate, fokus ke orangnya gitu ya. Aku akan tarik energinya kalian gitu ya, sebisa mungkin supaya kemudian bisa resonate dengan kalian. Pertanyaan yang aku akan ajuin adalah situasinya kayak apa gitu ya. Jadi kalau situasinya cocok dengan kalian, maka that's your reading, oke? Lalu kemudian aku akan tanya tentang perasaannya mereka, terus apa yang akan mereka lakukan ke depan, lalu kemudian semesta mau bilang apa tentang hubungan kalian. Oke, let's start. Seberapapun yang tertinggal, aku harus komen supaya fokus. Spirit, what's the situations among my viewers? Aku akan berusaha menggunakan berapapun deck yang aku punya supaya dapetin konteksnya. Niatnya mau ngejar twin flame atau soulmate ya. Mirroring energy, toxic. Sabar ya. Seberapapun yang tertinggal, mari kita sama-sama melihat. Sepertinya aku bisa tarik energi soulmate or twin flame yang mirroring karmic ya. Why? Kartu pertama adalah separation. Oke. Jadi ada perpisahan. Perpisahan di sini bisa perpisahan secara hubungan, bisa perpisahan yang kamu putuskan secara spiritual, secara connection memang kamu mau putuskan. Karena menurut kamu dengan dekat saja atau terkoneksi secara spiritual aja tuh udah jadi toxic gitu buat kamu gitu ya. Terus juga kamu merasa bahwa kamu nggak butuh hubungan yang terlalu kuat juga gitu secara koneksi karena terlalu toxic gitu. Jadi kamu butuh yang sederhana aja. Karena pada dasarnya kamu punya personality yang apa ya? Cinta tuh nggak perlu wah, perasaan tuh nggak perlu yang terlalu apa ya? Terlalu heboh gitu. Tapi yang kamu butuhkan tuh sebuah rasa yang nggak toxic gitu ya, sebuah connections yang tidak toxic. Guys, aku lagi matiin comments karena aku lagi baca spesifik buat kamu yang resonate aja dengan story-nya. Jadi kita akan dalemin betul-betul what happened to your person, what happened ke orang yang sedang kamu manifestasikan ini gitu ya. Nah, kemudian karena hubungannya menurut kamu terlalu toksik gitu ya, baik secara langsung fisik memang pacaran atau apapun itu kamu ngerasa bahwa berpisah, disconnect, detach itu yang terbaik buat saat ini gitu. Karena mulai ngerasa tadi toksik banget gitu ke kamunya gitu ya. Dan kemudian kamu sekarang sudah tahu prioritas kamu adalah kamu gitu, kebahagiaannya kamu gitu. Jadi ketika kamu berada dalam hubungan yang toksik, kamu ngerasa bahwa it's not for me. Aku nggak deserve untuk berada dalam sebuah koneksi yang toksik gitu ya. Again, baik spiritual
koneksi di 5D. 5D berarti bukan dunia nyata gitu ya, dunia telepatik, atau di 3D di dunia nyata gitu ya. Nah, kemudian energinya kamu saat ini adalah energi untuk mau memasuki fase yang baru dalam bentuk apapun itu. Mau nyari pasangan yang baru, mau hidup sendiri tapi bahagia gitu ya. Tapi bahwa The Phoenix di sini adalah, bayangkan saya The Phoenix yang mau terbang bebas gitu. Jadi karena kamu ngerasa bahwa pasangan yang sekarang, connection yang sekarang itu kayak ngungkung kamu gitu. Jadi kamu mau hubungan kamu dengan dia, kamu mau detach, kamu mau manifestasinya, kamu mau lepas, kamu mau berfokus pada diri kamu, dan kamu tahu bahwa prioritas kamu sekarang ini adalah diri kamu. Oke. If this is resonate, jika konteksnya ini cocok dengan konteksnya kamu, maka reading ini buat kamu gitu ya. Aku makanya lagi off comment, nanti setelah reading ini aku akan buka komennya, and you can have in-depth gitu ya, in-depth mau nanya lagi secara spesifik gitu ya, what next, karena ini kan kolektif ya, kolektif reading. Jadi itu konteksnya. So now we'll see. Orang yang menurut kamu toksik ini, tapi kamu cintai ini, energinya sekarang kayak apa? Spirit, what's their energy? Wow. Their energy. Six of Pentacles, okay. That's okay. The Hermit, Wheel of Fortune, okay, Knight of Pentacles. Ya, sudah jelas bahwa, if I may say, memang ini typical karmic relationship. Kenapa? Karena secara prinsip hubungan ini tuh terasa jauh dari rasa adil gitu ya. Semisal buat kalian yang punya koneksi tapi nggak dalam hubungan gitu ya, hanya kayak chemistry-nya ketemu tapi kalian nggak berpasangan, bahkan tidak ada asmara sama sekali gitu ya, pasti kalian ngerasa kayak ngapain sih, ngapain gue harus dalam hubungan ini gitu, ngerasa nggak adil kan, karena perasaan tanpa tindakan ya apa benefitnya buat kamu gitu ya. Terus kemudian juga kamu ngerasa bahwa sama sekali kamu nggak bisa ngelihat perasaannya dia gitu dengan Four of Cups. Four of Cups ini energi yang kalau di Cups, di Tarot, itu energi yang paling ibaratnya yang secara feeling tuh dia nggak ada gitu. Nggak cuma sabotase aja, dia memang tidak manifestasi ke emosi cinta gitu ya. Jadi dia orang dengan Four of Cups itu memang mau menyudahi hubungan, mau memutuskan hubungan, mau detach gitu ya. That's Four of Cups gitu di dalam tarot gitu ya. Nah, Six of Pentacles-nya kebalik. Six of Pentacles kalau di Major Arcana kayak Temperance. Idealnya kalau dia begini maka hubungannya balance, tapi ini yang begini ya. Jadi manifestasi yang dikeluarkan lebih banyak dari kamu gitu ya. Semisal kalau di Twin Flame, you might be the chaser. Kamu yang ngejar gitu ya. Kamu yang bermanifestasi, dianya kabur gitu. Dianya lari dari rasa tadi connections, spiritual connections gitu ya. Jadi kamu kalau Twin Flame itu kan dia mirroring, tapi selalu ada yang mengejar, ada yang lari gitu. Nah, di kamu doang gitu, sepihak yang investasi di dalam hubungan ini gitu ya, investasi bodong. Maaf. Nah, what happened? Kamu di dalam situasi yang seperti ini, you never feel joy. Kamu nggak pernah ngerasain yang namanya free spirit gitu ya, free to do something gitu. Kamu selalu dalam momen the Hermit. Hermit tuh ditarot kayak orang yang terus-menerus introspeksi diri, apa yang salah dengan gua, apa yang salah dengan gua gitu. Nothing wrong with you gitu ya. Cuman memang ada di koneksi yang salah aja dan kamu nggak make a choice gitu di situ. Nah, isu 3D lainnya, Hermit juga sangat identik dengan mirroring energi di Twin Flame dan Soulmate ya. Jadi ketika kamu dapat signal nggak enak,
maka kamu grounding, kamu kemudian telepathic message gitu. Jadi hermit tuh entah kenapa selalu muncul di bacaan orang yang twin flame dan soulmate. Jadi di 5D hermit juga kepake. Nah di 3D di dunia nyata gitu ya, hermit ini adalah kencan yang tadinya bahagia, pulang rumah entah kenapa sesuatu terjadi dan end up kamu galau juga gitu di rumah. So basically you gain nothing from the relationship gitu ya. Jadi di 3D itu di dunia nyata gitu ya, kalian tuh misalnya jalan-jalan habis pacaran gitu ya, happy-happy, kissing gitu, hugging gitu ya. Tapi kemudian endingnya pada saat pisah gitu ya, kamu diantar pulang ke rumah gitu, ada sesuatu yang pasti ngeganjel gitu di kamu, intuisi kamu bilang ada yang nggak benar nih di sini gitu ya. Apa yang kurang kira-kira? Karena ternyata pada saat kencan, yang membuat situasinya romantis tuh kamu. Makanya pulang rumah kamu kemudian berpikir gitu, iya sih gue bahagia tapi ada yang salah. Apa ya yang salah? Oh, ternyata pada saat tadi kita jalan-jalan, I'm the one who put the effort. Kamu yang misalnya, mau makan apa? Kita senangnya makan apa ya? Terus kita kayak gini dong, gitu. Ya. Nah, tuh. Dunia 3D yang lainnya yang aku tarik dari sini adalah kamu nggak jelas. Dia bisa aja ngasih komitmen ke kamu. Tapi kemudian Knight of Pentacles itu adalah energi yang paling slow. Komitmennya kerasa, kamu bisa lihat di tindakan. Tapi ketika bicara emosi kamu nggak ngerasain apa-apa gitu. Jadi semisal bahwa ya aku tuh sayang sama kamu, ya kita pacaran gitu. Tapi udah gitu ya, the end di dalam hubungan ini kamu ngerasa kamu sendiri gitu ya. Kayak hanya kamu aja gitu yang punya inisiatif untuk oke, hari Sabtu kita nanti gini-gini ya. Biasanya dia yang akan jawab, kamu yang atur deh, kamu yang atur deh, kamu yang atur deh. So that's you. Gitu ya. And then yang kamu gaslight adalah ini so typical. Dan ini ada di twin flame, ada di soulmate, ada di karmic relationship, whether karmicnya ada di twin flame, karmicnya ada di soulmate, maupun orang yang soulmate di 3D di dunia reality adalah kamu gaslight diri kamu bahwa situasi bisa berubah. Kalau aku terus baik sama dia, aku tunjukkan aku tulus perasaannya sama dia, things will change. Karena kamu ngerasa bahwa dia manusia, dia pasti punya perasaan lah. Kalau dia punya perasaan, dia pasti tergugah dengan apa yang udah gue lakuin gitu. Buat yang twin flame sabotage perasaan bahwa ini nggak bisa dilepaskan gitu ya. Kamu akan sending telepathic message bahwa koneksi ini kuat, nggak bisa putus. Kamu nggak akan bisa ngelupain aku. That's the wheel of fortune for the context of soulmate and twin flame, baik di dalam 3D di dunia nyata maupun di dunia 5D. Alright. Semoga resonate ya. Take it what resonate. Aku dalam mode blunt ya. Honest reading yang jujur. Aku nggak akan bungkus kalimatnya. Apa yang intuisiku bilang aku sampein gitu. Lanjut. Kira-kira mereka mau ngelakuin apa gitu ya dengan ini. Sekarang kan realitasnya kayak gini gitu ya. Pikirannya mereka tentang kamu apa sih gitu. Let's see. Let's see. One more card. Oke. Sebenarnya secara feeling beberapa dari kamu mereka ngerasa kamu tuh Queen of Wands, orang yang punya daya tarik tinggi gitu ya.
chemistry-nya tinggi gitu ya. That's why ada koneksi antara kamu dengan dia gitu, baik di 3D dan 5D. Buat yang 5D mungkin ini kayak 18 plus reading gitu. Jadi mungkin mereka bermesraan dengan kamu di dunia 5D. Itu untuk twin flame. Buat yang 3D, ketertarikannya mereka tuh kayak misalnya kamu bisa ngerasain perasaannya mereka nih. If I may say the truth, sex. Jadi bentuk yang mereka ungkapkan dalam hubungan sebagai bagian dari rasa sukanya mereka adalah sex. Gitu ya. Koneksi fisik. Nggak salah juga gitu ya. Memang kamu menarik. Dan sebagai mungkin laki-laki atau misalnya ya libido itu nggak bisa kita kontrol kan ya. Kamu punya sisi itu. So yang twin flame 5D itu ada di dunia halu delulu. Dia berpikir romantismenya terjadi di 5D. Oke? Terus kemudian dia tahu nggak adil gitu ya. Tapi dia suka kasih harapan tipis-tipis gitu ke kamu gitu ya. Tadi yang aku bilang bahwa secara hubungan kamu mungkin lebih banyak investasi perasaan, kamu lebih banyak investasi waktu bahkan uang gitu ya. Nah, supaya dia nggak ngerasa termanipulate, nggak ngerasa bahwa dia sebagai pelaku yang nggak adil di sini, dia ngasih kamu kayak kasih signal-signal bahwa aku mikirin jangka panjang kok sama kamu. Ini yang 3D, spesifik yang 3D, yang di dunia real. Kadang dia nunjukin ke kamu bahwa ini hubungan jangka panjang gitu. Dalam bentuk signal, tapi tidak dalam bentuk tindakan. Karena besokannya dia bisa sangat berubah. Gitu ya. Nih, spesifik buat yang 3D. Yang 5D dan 3D, entah kenapa, kalian somehow tuh dapat signal dari dia. Again, this is not king, this is knight, kesatria. Dapat signal kayak hari ini dia nunjukin sedikit terbuka gitu sehingga kamu bisa ngerasa kayaknya dia suka deh gitu ya, kayaknya dia suka, tapi besok kemudian itu hilang gitu. Jadi kayak ya bahasa kerennya my VIPs mereka selalu bilang sabotase, but it's not sabotage, it's about memang karmik gitu ya. Kalau aku ngelihatnya ini karmik gitu, lebih ke karmik, karena kalau sabotase itu hubungannya stay longer, terus kemudian ketika terlalu intens dia mundur gitu. Tapi ini kan kayak dari awal tuh memang karmik gitu ya. Apa karmik tuh kayak hubungan yang nggak sehat lah gitu, lebih banyak toksiknya gitu. Nah, untungnya siapapun yang resonate yang baik di 5D maupun 3D, di dunia nyata dan di dunia spiritual gitu ya, kalian tuh sudah memutuskan bahwa I'm sorry, this is not healthy. Maaf ya, ini nggak sehat buat kita, aku mau nyelamatin diri aku. That's the Queen of Swords. Queen of Swords itu kalau dibaca di tarot single card yes or no, it's a yes. Karena kamu menyampaikan apa yang menurut kamu nggak adil buat kamu gitu. Dan kamu nyampein langsung ke orangnya. Either lewat telepatik, either langsung. Jadi mungkin banyak di antara kamu yang masih stay di sini sudah dalam energi ini. Kamu udah ngomong ke mereka gitu bahwa no, this is not fair. Gitu ya. Telepatically atau langsung buat yang hubungan 3D. But what happened? Realitanya adalah kamu rindu. Ini perasaan rindu nih. Gitu ya. Nah, ini yang proses healingnya kamu ya, bahwa bahwa salah satu konsekuensi dari tegas untuk detach dari hubungan pasti ada nostalgia, dan nostalgia itulah yang bikin kita apalagi di Mercury retrograde nih, kita kayak limbo tuh kayak ini beneran real, aku rindu, atau memang ini proses aku detach dan aku nostalgia, jadi kayak mengingat hal-hal kenangan-kenangan masa lalunya aku gitu. By the way, ternyata kaosnya kalau ditutup pakai rambut jadinya secure ya. Anyway, iklan. Alright, now kita akan lihat kalau mereka bisa ngomong perasaannya mereka sebenarnya, mereka mau ngomong apa. Dear Spirit, for my viewers.
love ism. Karena this is exactly what I want to know dari mereka yang luar biasa nyakitin ini. Oke. Ush, 4 kartu. Aku pikir mungkin ada ya memang 4 kartu ini karena kan ada 10 orang ya. Jadi, kan gue udah bilang. Gue gak salah. Udah bilang dari tadi tuh gue sampai off comment karena kayaknya kayak ada intuisi untuk bilang gue harus baca. Ini kayaknya pas memang, feeling gue udah bener. I'm sorry guys, or I should say congratulations, I don't know. But this is twin flame. Kalau dari tadi setiap kali aku baca kena, then it's a twin flame. Ada dari mereka yang bertanya-tanya, apakah kamu masih mikirin aku? Apakah kamu masih mau sama aku? Apakah kamu masih cinta sama aku? Aku butuh konfirmasi, aku butuh tahu ini. Supaya aku bisa mutusin apakah aku harus move on. Karena sekarang ini aku sakit digituin sama kamu. Again, ini twin flame. Ya. Twin flame. Ya. Jadi, ini bisa jadi pesannya dia ke kamu, tapi bisa jadi ini pesannya kamu ke dia. Jadi ini bisa jadi perasaannya dia ke kamu, atau ini adalah perasaannya kamu buat dia. Twin flame is mirroring energy. Mirror. Jadi kamu berpikir apa, dia juga berpikir apa gitu ya. Jadi lagi-lagi ketika aku baca tadi, it could be your energy, perasaannya kamu, tapi bisa jadi juga itu perasaannya dia gitu ya. Makanya itu yang dinamakan twin flame, karena saling nikat gitu, secara spiritual, secara soul tuh mereka nikat. Oke, jadi ini sangat mungkin pertanyaannya kamu, atau kalau memang kamu nggak merasa kamu bertanya ini, maka ini pertanyaannya dia. Oke, only you know. Ada lagi specific message buat 3D. Aku nggak tahu apakah keluargaku akan terima kamu. Ya, take it what resonate, very specific. Kalau ada yang kena, ya that could be your context, your issue. Kan, katanya dia put a mask, topeng gitu. Jadi apa yang dia tunjukin di depan itu bukan dia yang asli gitu. Itu yang dia mau bilang sama kamu. So, I think aku nggak kejar lagi karena sudah terbukti twin. So that's all I have for you guys today. Again, thank you for watching the videos. Please like and subscribe if you feel that my reading is resonate with you. Again, tarot seharusnya buat kamu lebih termotivasi, lebih peduli dengan kesehatan jiwa kamu, self love, self healing gitu ya. So thank you so much again, and I'll see you in my next reading. Bye bye.